guys, jadi sekarang aku mau cerita tentang insiden yang kemarin terjadi sama aku yang bener-bener bikin aku takut dan shock gitu. Oke, jadi ini tuh cerita tentang penipuan atau scammers yang terjadi di Bali. Oke, langsung mulai aja ya ceritanya. Jadi aku di Bali punya pacar atau pasangan namanya Brian. Dia ini orang bule. Nah, dia ini punya motor NMAX, tapi dia pengen ngejual NMAX-nya ini. Dia pasang iklan di Facebook. Terus ada satu orang namanya Irfan, dia tertarik nih sama NMAX-nya Brian. Terus Irfan ngechat Brian di WhatsApp. Tapi Irfan ngechatnya ini dalam bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Bali. Dan Brian ini kan dia orang bule, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi dia selalu mengandalkan Google Translate. Tapi karena si Irfan ini ngechatnya dalam bahasa Indonesia dan ada sedikit bahasa Balinya, jadi pas Brian translate di Google Translate itu jadinya artinya aneh gitu dan dia nggak ngerti gitu. Nah, akhirnya singkat cerita Brian ini minta tolong sama aku. Singkat cerita si Brian ini ngasih nomornya si Irfan ke aku dan aku suruh chat Irfan buat ngomongin NMAX-nya ini gitu. Ya udah akhirnya aku chat ke Irfan kayak permisi Pak, apa tertarik ya sama NMAX-nya si Brian ini gitu. Terus oh iya bla bla bla, ya udah pokoknya akhirnya ngechat. Terus si Irfannya itu bilang kalau dia itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia emang butuh translator gitu lah. Jadi di sini aku perannya kayak sebagai translator aja guys. Gitu. Nah si Irfan ini cerita kalau dia itu mau beli motornya Brian itu cash dan tapi sebenarnya yang tertarik sama NMAX-nya itu bukan dia. Jadi dia bilang dia ada teman istrinya yang emang lagi cari NMAX dan pengen ngebantu teman istrinya itu. Dia bilang teman istrinya ini mau beli NMAX-nya kredit ke si Irfan gitu. Dia nanya kayak ini motornya bisa saya lihat kapan ya. Jadi aku nyaranin Irfan buat ngecek pas weekend aja, pas aku libur gitu. Ya udah singkat cerita hari Sabtu nih Irfan bilang dia mau ngecek motornya jam 9. Ya udah pagi-pagi hari Sabtu aku udah ada di rumahnya Brian. Oh ya, Irfan ini minta aku buat hadir juga pas dia ngecek karena dia nggak tahu bahasa Inggris kan. Jadi bayangan aku nanti ada Irfan, aku dan Brian bertiga nih. Bayangan aku kayak gitu. Tapi di hari Sabtu paginya itu Irfan tiba-tiba bilang kalau dia tuh nggak bisa dateng guys. Dia bilang kalau nanti yang datang itu teman istrinya sama satu anaknya gitu. Dia bilang kayak oh ya mbak, nanti yang datang bukan saya tapi teman istri saya. Jadi dia mau langsung ngeliat motornya. Jadi mbak tolong temenin mereka lihat motornya ya. Mohon maaf ya mbak ngerepotin bla bla bla. Pokoknya gitu-gitu deh guys. Nanti saya transfernya kemana gitu. Pokoknya dia udah nanya nomor rekening gitu guys. Terus aku bilang, iya ada BCA sama Permata. BCA punya aku, Permata punya Brian. Aku gituin. Terus Irfan bilang kayak, udahlah pokoknya saya urusannya sama mbak aja ya. Nanti saya transfernya ke rekeningnya mbak aja ya. Sekaligus saya lebihin buat sebagai tanda terima kasih udah ngerepotin. Maaf ya mbak, nanti saya nggak bisa dateng. Pokoknya gitu deh guys. Terus ya udahlah aku kasih nomor rekening aku kan. Udah. Terus Irfan juga bilang kayak gini. Nanti kalau mereka datang tolong temenin aja ya mbak, lihat-lihat motornya, ngecek-ngecek motornya. Terus kalau mereka nanya-nanya harganya jangan dikasih tahu ya mbak. Soalnya kan mereka mau kredit sama saya.
otomatis harga yang dijual, yang dipasang di Facebook sama harga kredit kan beda. Jadi jangan kasih tahu ya Mbak harganya berapa. Nanti kalau mereka tanya harganya berapa, suruh mereka hubungin saya aja langsung gitu. Si Irfannya ngomong kayak gitu. Itu juga aku jelasin ke Brian. Pokoknya semuanya, semua info, semua chat yang dari Irfan aku infoin ke Brian gitu guys. Nah, terus aku dalam pikiran aku kayak ya udahlah gampang, cuma nemenin orang ngelihat motor doang gitu kan. Oh iya, dia juga nyuruh aku buat pura-pura jadi adiknya dia gitu. Dia bilang kayak, "Mbak nanti pura-pura jadi adiknya saya aja ya, soalnya biar mereka mau aja, biar mereka percaya. Mereka kan teman istri saya, jadi kalau misalnya Mbak bilang Mbak adiknya saya, pasti mereka percaya dan mau beli gitu." Terus aku bilang, ya boleh aja sih. Terus Brian-nya gimana? Kan Brian yang punya nih, nanti kalau dia nanya-nanya tentang motornya kan Brian yang tahu, aku bilang gitu kan. Terus Irfannya bilang, kayaknya Briannya mendingan gak usah muncul deh. Nanti kalau misalnya mereka tanya-tanya lebih lanjut tentang motornya, bilang aja suruh hubungi Pak Irfan gitu. Ya udah, akhirnya Brian naruh motornya di luar rumah gitu ya. Dia tetap di dalam rumah. Terus singkat cerita, bener nih ada 2 orang datang, cowok. Sekitar umur 20 tahunan, yang satu umur 30 tahunan. Tapi di situ aku mulai curiga gitu loh. Soalnya kan Irfan bilang nanti yang datang itu bakalan anak sama bapak. Menurut aku mereka gak kayak anak sama bapak, karena mereka tuh kayaknya seumuran atau mereka kelihatannya umurnya nggak beda jauh gitu. Tapi kayak ya udahlah, mereka udah datang ini, aku tinggal nemenin mereka lihat-lihat motor gitu kan. Ya udah, akhirnya aku nemenin mereka buat ngecek-ngecek motor, buat ngecek-ngecek suratnya, buat test drive juga. Menurut aku test drive masih aman karena Brian pasang tracker gitu loh, pasang GPS di motornya. Singkat cerita, mereka udah selesai ngecek. Mereka berdua ini bilang mereka mau ke cafe dulu nih buat rembukan sama Pak Irfan. Dia bilang, oh iya Mbak, ini saya nanti mau ke cafe ya, mau ngerembukin dulu sama Pak Irfan ya. Ya udah, karena mereka berdua pergi ke cafe, aku balik masuk ke rumahnya Brian dan nunggu mereka balik kan. Tapi guys, setelah 30 menit ini sesuatu yang aneh makin terjadi gitu loh. Setelah 30 menit kok kayak nggak ada kabar ya. Akhirnya aku ngecek WhatsApp aku. Akhirnya aku ngecek percakapan aku sama Irfan di WhatsApp kan. Aku ngecek, ternyata pesan-pesan yang Irfan kirim itu udah di-deletein sama dia, udah dibuang gitu, udah di-delete sama si Irfan. Jadi chatnya dia tuh nggak ada. Chatnya dia hari itu, hari Sabtu itu nggak ada guys, yang dia ngasih instruksi suruh aku pura-pura lah jadi adeknya, yang dia nggak bisa dateng lah, yang dia nyuruh ini itu bla bla bla, itu udah hilang semua guys chatnya. Aku mulai kaget dong, kayak ada apa nih gitu. Ya udahlah, langsung aku kasih tahu dong ke Brian, kayak Brian kok chatnya si Irfan hilang semua ya gitu. Nah, kita berdua mikirnya, oh mungkin si Irfan nggak tertarik kali, mungkin Irfan nggak jadi beli. Ya udahlah gitu. Nah, akhirnya si Brian keluar rumah, dia mau ngambil NMAX-nya, dia mau masukin motor NMAX-nya ke dalam rumahnya lagi. Karena kita pikir si Irfan udah gak tertarik kan sama NMAX-nya. Tapi setelah Brian ada di luar rumah dan mau masukin motornya itu, Brian tuh ngechat aku. Aku masih di dalam rumahnya Brian nih ya posisinya. Brian ngechat aku kayak, Nana, kayaknya 2 orang yang tadi balik deh ke sini. Coba dong kamu keluar gitu. Terus aku di situ udah kayak mulai ngeraba-ngeraba, udah mulai tahu apa yang terjadi sebenarnya.
Aku di situ mikir dong, kayak si Irfan udah nggak ada nih chatnya. Aku mikirnya Irfan nggak tertarik beli Nmax-nya kan. Kalau si Irfan nggak jadi beli Nmax-nya, otomatis mereka berdua itu nggak jadi beli, nggak jadi kredit kan ke Irfan. Jadi kayak buat apa mereka balik ke rumahnya Brian gitu kan. Akhirnya aku keluar terus si mereka bilang kayak mbak saya mau ambil motornya gitu. Aku bingung dong kayak mau ambil motornya gitu. Di dalam pikiran aku udah tahu kalau mereka tuh pasti ditipu gitu kan. Kayak tapi aku masih diem aja karena aku nggak mau ngomong langsung karena aku takut mereka bakal ngamuk-ngamuk atau marah-marah gitu kan. Aku niatnya mau nenangin mereka dulu baru ngomong gitu kan. Nah si Brian ini dia juga belum tahu apa yang terjadi, tapi aku di situ kayak udah diem aja gitu loh guys, kayak kaget gitu. Aku memproses semuanya ini sendiri di dalam kepala aku. Di situ langsung tatap-tatapan gitu sama Brian. Aku mencoba ngomong pakai mata aku kayak gitu-gitu. Si Brian terus-terusan nanyain aku kayak what happened, what's happening gitu. Tapi aku tetap diem aja karena aku takut gitu. Aku takut orang berdua ini ngamuk-ngamuk gitu guys. Terus aku mulai deh tuh nanya pelan-pelan sama mereka kayak, oh jadi kalian udah transfer ya ke Pak Irfan ya? Terus mereka bilang iya. Nah aku cek lagi nih, aku mau double check. Aku cek rekening aku, ternyata nggak ada uang yang masuk. Aku suruh Brian cek rekeningnya dia, juga nggak ada uang sepeser pun yang masuk. Aku bingung dong, kayak ini nggak ada uang sepeser pun yang kita terima, tapi nih 2 orang udah minta motor Nmax-nya buat mereka bawa. Kayak gimana gitu loh. Aku ngejelasinnya tuh gimana guys, aku bingung. Mereka kayak mungkin mereka juga mencium hal-hal yang aneh juga. Akhirnya mereka nanya kayak gini, ini motornya sebenarnya motornya Mbak kan gitu. Aku bingung guys, aku masih diem aja. Terus mereka nanya lagi, ini motornya Mbak kan Mbak sebenarnya, dan Mbak itu adiknya Pak Irfan kan gitu. Terus ya udah, aku di situ mulai ngomong. Aku mulai ngomong kayak gini ke mereka. Jadi sebenarnya ini bukan motornya Pak Irfan, dan saya sebenarnya bukan adiknya Pak Irfan gitu. Dan mereka juga langsung kaget gitu guys. Jadi ada 2 orang kan, satu pembelinya dan satu ini teman pembelinya. Yang pembelinya ini langsung jatuh ke lantai guys dan nangis gitu loh, kayak shock gitu loh, kayak terus yang teman pembelinya ini langsung nanya, lah terus Mbak siapa? Dan ini sebenarnya motornya siapa gitu. Nah terus aku baru deh tuh ngejelasin semuanya ke mereka. Dan yang pembelinya ini masih kayak nangis-nangis gitu loh guys. Mereka masih nangis-nangis bla 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 segala macam. Dan mereka tetap kekeh. Mereka mau bawa motor Nmax-nya itu. Kayak mereka juga nyalahin aku. Kayak, Mbak gimana sih? Kan tadi udah nemenin saya ngeliat-ngeliat motor. Saya udah oke nih sama motornya. Tapi kok pas saya mau bawa gak boleh sih gitu. Saya udah transfer nih duitnya. Terus aku bilang dong, ya tapi kan kita berdua gak nerima uang sepeser pun, masa mau dibawa motornya gitu. Aneh kan guys, orang gila mana yang ngebiarin motornya dibawa orang, sedangkan kita gak nerima duit sepeser pun itu. Mereka bilang kayak gini, ya udah Mbak, motornya boleh gak saya bawa sebentar, soalnya ini uangnya juga minta ke orang tua, jadi saya mau bawa buat nunjukin ke orang tua aja nih kalau saya tuh udah bener-bener beli motor gitu. Nah tapi kan itu bukan motor aku ya, itu kan motornya Brian. Jadi ya udah aku translate apa yang mereka omongin ke si Brian. Nah ya Brian juga nggak goblok lah, dia nggak mau dong motornya dibawa orang. Si Briannya bilang nggak bisa gitu. Nah terus mereka pokoknya udah nangis-nangis, udah teriak-teriak gitu kan guys. Mereka tuh ngomongnya udah naik-naik tuh nadanya gitu. Nah si Brian juga kesel kan. Akhirnya si Brian bilang kalau kayak kita harus keluar deh, soalnya mau ada ibu-ibu yang bersihin villa ini gitu.
Terus alhamdulillah sih mereka nurut guys keluar. Tapi emang beneran bakalan ada ibu-ibu yang mau bersih-bersih di villanya Brian gitu. Ya udah akhirnya kita berdua keluar di terasnya gitu, di terasnya Brian. Dan mereka tetap guys, mereka masih tetap nyalahin aku, nyalahin Brian juga. Mereka maksa-maksa Brian buat ngebiarin mereka ngebawa Nmax-nya. Mereka nyalain aku kayak, mereka kok Mbak nggak bilang sih dari tadi kalau Mbak itu bukan adiknya Irfan gitu. Terus aku bilang, aku sebel banget mereka tetap nyalain aku kan. Terus aku bilang, ya saya juga nggak tahu kalau saya ini ditipu. Saya juga nggak tahu kalau Irfan itu penipu. Saya juga nggak tahu kalau kalian itu bukan teman istrinya dia. Aku nggak tahu, aku juga nggak tahu apa-apa. Kalian juga harus sadar kalau aku tuh di sini juga korban. Aku gituin kan ke mereka. Tapi mereka tuh masih tetap kekeh nyalain aku kayak, Mbak tuh korban apa? Yang kehilangan duit tuh kita udah transfer duit 10 juta. Mbak nggak kehilangan apa-apa gitu. Terus aku nggak mau kalah juga dong guys. Kayak aku nggak tahu, aku mana tahu Irfan nipu kan. Aku bilang ke mereka kayak, ya saya nggak tahu, saya tuh nggak tahu kalau Irfan itu penipu, mas, saya nggak tahu. Aku bilang kayak gitu kan ke mereka. Terus ya pokoknya di situ kayak teriak-teriak gitulah segala macem. Kan di situ ada tukang bangunan juga tuh di sebelah villanya Brian. Kayaknya mereka ngeliatin kita juga deh. Terus akhirnya si Brian ngomong kayak, hati-hati ya, ini ada CCTV loh di sini. Dibilang gitu. Terus akhirnya mereka agak tenang, agak kalem. Tapi mereka tetap aja tuh masih berusaha nyalain aku dan masih berusaha buat ngebujuk Brian supaya motor NMAX-nya bisa mereka bawa gitu. Tapi ya nggak bisa lah gitu kan. Pokoknya singkat cerita mereka kayak udah nyerah gitu. Akhirnya mereka pulang. Udah akhirnya aku sama Brian masuk ke villa. Dan gak berapa lama ada ibu-ibu yang mau ngebersihin villanya itu. Ibu-ibu ini emang setiap Sabtu katanya datang buat ngebersihin villa. Dan si Brian ini minta aku buat cerita tentang hal ini ke ibu-ibu yang ngebersihin ini. Si Brian ini nyuruh aku cerita ke ibu itu supaya kalau ada 2 orang yang datang atau ngedeketin villanya Brian itu biar diusir aja gitu. Nah ya udah akhirnya aku cerita ke ibu yang bersihin villa ini. Dan ibunya helpful banget sih. Dia ngasih aku nomor telepon pecalang gitu. Katanya aku suruh cerita aja ke dia, ke nomor pecalang ini. BTW yang gak tahu, pecalang itu kayak keamanan lingkungan di Bali gitu deh. Tapi bukan polisi ya, kayak apa ya, hansip mungkin ya kalau di Jakarta gitu. Nah ya udah, tiba-tiba guys, tiba-tiba ini hal yang bener-bener bikin aku takut. Aku lagi di living room kan, lagi di ruang tamu sama ibunya. Terus tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor pintu guys, kayak, Mbak, ayo Mbak kita ngomong dulu baik-baik gitu. Itu gedor-gedornya tuh kenceng banget sampai aku tuh kaget. Sampai aku sama ibunya tuh kaget. Jadi kayak aku takut kan. Ya udah aku langsung lari ke belakang ke kolam renangnya gitu sama ibunya. Dan si Brian langsung ke depan. Dia alhamdulillahnya banget Brian tuh kayak pasang badan. Dia langsung ke depan pintu dan langsung nemuin 2 orang itu. Pokoknya mereka ngomong dia nggak tahu apa segala macam. Dan yang lebih bikin aku takut lagi, ibunya bilang kalau dia tuh ninggalin kunci villa, dia tuh ninggalin kunci pintu di meja teras. Jadi kayak, hah, gimana kalau mereka ambil itu kunci dan mereka buka pintu tengah malam gitu. Itu ngeri banget kan guys. Aku pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Gimana sih cewek itu pikirannya kemana-mana gak sih? Dan ternyata bener guys, mereka udah pegang kunci villa itu. Dan mereka tuh kan jadi kunci yang ibu tinggalin di meja teras itu ada banyak guys. Bukan cuman kunci villa itu doang, tapi kunci-kunci villa yang lain juga. Jadi si mereka berdua ini udah ngecoba
buka pintu pakai kunci itu, kayak mereka coba tuh satu-satu gitu loh, kayak itu kan kayak itu itu ada tindakan kriminal gak sih? Kayak mereka coba paksa masuk ke rumah orang lain gitu kan istilahnya. Intinya untungnya si Brian pasang badan, dan pokoknya aku ngedengar mereka berdua teriak-teriak deh. Aku ngedengernya kayak kamu jangan, pokoknya ini dalam bahasa Inggris ya, kamu jangan ngedor-gedor pintu kayak gitu dong, itu nakut-nakutin dia, maksudnya nakut-nakutin aku gitu loh. Kayak terus dia ngomong apa lagi ya, kamu mau ngapain lagi di sini gitu kan, we're done, we're finished, dia bilang kayak gitu. Terus setelah itu tuh aku udah takut banget kan, aku telepon bapak pecalangnya itu, tapi nggak diangkat-angkat guys. Aku telepon lagi gitu kan, aku nggak diangkat-angkat. Aku takut banget guys. aku juga takut Brian ini diapa-apain gitu. Aku sama ibunya pokoknya udah ketakutan, dia berdua guys di kolam renang itu, di area kolam renang itu guys. Dan setelah 15 menitan, sekitar 15 menitan, Brian langsung WhatsApp aku kayak, Nana tolong bukain pintu, tadi pintunya aku kunci dari luar gitu. Terus aku bilang, oh alhamdulillah deh, untung aja dikunciin dari luar gitu kan. Maksudnya dia ngelakuin itu supaya kita berdua aman kan di villanya. Terus ya udah, akhirnya aku tanya, mereka udah pergi gitu. Terus Brian bilang, iya mereka udah pergi kok, udah aman gitu. Ya udah, akhirnya aku bukain pintunya. Terus aku masih takut, aku masih gemeteran guys. Aku takut mereka tiba-tiba datang lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka emang udah beneran pergi sih. Dan ya udah, aku bukain pintunya, dan aku langsung, Brian kamu nggak apa-apa gitu. Tadi gimana. Terus alhamdulillah dia nggak kenapa-kenapa sih guys kan. Terus Brian juga sempat bilang kayak, oh kalian mau nunjukin NMAX-nya ke orang tua kalian, ya udah gimana kalau aku ikut kalian ke rumah kalian, gimana, sambil bawa motor NMAX aku, kalian bawa motor kalian, kita temuin orang tua kalian gitu. Tapi mereka nggak berani, kayak mereka bilang nggak usah deh gitu. Terus ya udah, mereka akhirnya pulang. Dari situ ada sesuatu yang aneh kan. Nah akhirnya kita berdua tuh mikir, ini bukan kita berdua sih akhirnya Brian mikir kayak, mungkin mereka berdua scammers juga, mungkin mereka berdua penipu juga, mungkin mereka berdua skongkol juga sama Irfan biar mereka tuh dapat motor NMAX gratis gitu kayak. Terus aku yang denger teori ini dari Brian kayak langsung nganga gitu kayak. Abis itu aku di situ nangis jadi-jadinya karena aku ngerasa bodoh banget. Terus ya udah kan guys, aku nangis. Terus si Brian nanya, why are you crying? Kenapa kamu nangis? Namanya cewek kan guys, jadi ya emosi kita kan campur aduk gitu. Udah, aku nangis di situ. Terus aku berusaha nenangin diri aku. Aku juga minta maaf ke Brian kayak, maaf ya motor kamu nggak jadi kebeli deh. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kamu tenangin diri kamu sendiri aja gitu. Oke, jadi nggak sampai di situ aja guys. Kesedihan aku berlanjut. Jadi setelah insiden itu aku mau ceritakan ke orang tua. Aku coba telepon ibu aku tapi nggak diangkat. Aku coba telepon ayah aku, nggak diangkat juga. Ya aku agak sedih sih karena aku mau cerita tapi nggak ada yang angkat gitu kan. Tapi setelah beberapa menit aku dapat kabar kalau Pak D aku atau saudara laki-laki ibu aku baru aja meninggal. Jadi bener-bener deh guys, aku hari itu udah sedih, ditambah sedih lagi. Aku udah bener-bener lemes dan gak ada energi lagi guys hari itu. Dan aku ngerti kenapa mereka gak ngangkat telepon aku. Ya karena mereka lagi sibuk ngurusin pade aku guys. Dan tapi aku masih bersyukur sih ada Brian yang udah pasang badan
dan udah berhasil ngusir mereka dan udah nenangin aku bersyukur banget. Dan hari itu aku juga masih khawatir kalau mereka bakalan balik lagi ke villanya Brian. Aku nyuruh Brian buat naruh motor NMAX-nya di dalam rumah. Dan ya, dia udah naruh motor NMAX-nya di dalam rumah. Takutnya dicuri kan atau dihancurin sama mereka berdua ya. Who knows gitu kan. Dan ya udah, aku malam-malam masih nemenin Brian. Aku masih kayak gugup gitu loh guys, kelihatannya masih duduknya tuh masih gini-gini, masih tangannya masih gini-gini, masih kayak orang bingung gitu. Gimana sih orang shock gitu loh. Dan aku padahal nggak ngomong apa-apa, tapi Brian-nya bilang kayak, "Are you okay?" gitu. Tapi akhirnya aku bilang juga sih guys ke dia kayak, aku masih khawatir, aku masih khawatir mereka bakalan balik lagi ke sini. Aku takut, aku bilang gitu. Terus dia bilang, tenang aja, mereka nggak bakalan balik lagi kok ke sini. Ya udah, segitu aja kali ya videonya juga udah panjang. Makasih banget yang udah tonton videonya sampai akhir. Semoga kalian ngerti sama cerita dan penjelasan aku. Kalau kalian gak ngerti, kalian bisa komen atau tanya langsung sama aku, entah lewat WhatsApp atau lewat IG, terserah kalian. Menurut aku cerita ini ya semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitu kan. Pokoknya intinya hati-hati lah kalau misalnya mau melakukan transaksi, apalagi transaksi yang nilainya nggak sedikit, kalian harus lebih ekstra hati-hati. Kalian harus ketemu tatap muka sama orang yang bakalan nerima duit kalian. Itu harus banget. Jangan sampai kalian nggak pernah tahu wujudnya kayak apa orang itu yang bakalan nerima duit kalian itu. Jangan sampai kalian nggak tahu sama sekali ya. Mungkin aja si Irfan ini bukan Irfan namanya, nggak tahu. Mungkin aja si Irfan ini cewek, nggak tahu kan kita. Terakhir kali aku cek nomor WhatsAppnya Irfan itu udah nggak ada. Jadi aku chat udah checklist 1 dan nomornya dan foto profilnya itu udah nggak ada. Kayaknya sih nomornya juga udah dia buang gitu loh. Ya udahlah. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang mau nipu. Kalau kalian mau dapat duit lebih ya kerja gitu. Anyway, udahlah guys. Ya udah, bye. Makasih ya guys udah nonton videonya. Bye. Stay safe.